Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini kuliah untuk pertemuan kedua, kalkulus 1 yaitu tentang sistem bilangan. Baik, di sini nanti kita akan berbicara tentang yang jelas sistem bilangan real, tapi di sini saya tambah sedikit pengetahuan terkait bilangan kompleks. Oke, jadi nantinya kita akan berbicara bilangan kompleks dulu, setelah itu kita masuk ke sistem bilangan real yang akan berlanjut digunakan untuk pertidaksamaan. Baik, di sini saya ambil bukunya Ibu Ari Andari, ya, rujukan kedua ya. Nah, bilangan kompleks. Di sini kita kan dulunya biasanya bermainnya di bilangan real. Nah, jadi kita punya hierarkinya seperti ini atau hubungannya seperti ini. Bilangan asli yaitu yang dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, 0, dan bilangan bulat negatif. Ini jadi 1 ada di bilangan bulat. Kemudian ada pecahan. Nah, bulat dan pecahan jadi 1, itu namanya bilangan rasional. Kemudian ada bilangan irasional. Bilangan irasional dan rasional kalau jadi 1, mereka namanya bilangan real. Oke. Nah, kemudian satu hal yang dihindari waktu SMA namanya adalah bilangan imajiner. Bilangan imajiner ini bentuknya seperti ini. Biasanya disimbolkan dengan I, dia itu akar min 1. Contohnya seperti ini. Dia imajiner. Kenapa? Dulu kan waktu SMA akar negatif itu haram ya. Nah, tapi kalau misalkan di sini kita sudah mengenal bilangan imajiner, dia sebenarnya ada di himpunan bilangan yang lebih besar, yaitu bilangan kompleks, yang setelah ini akan kita kenal. Oke, mari kita lihat. Nah, jadi hubungannya seperti ini. Ini hubungan sekaligus simbolnya juga ya. Jadi kalau himpunan bilangan kompleks, itu simbolnya C dari kata kompleks. Jadi nulisnya C-nya double, agak tebal gitu ya. Kemudian himpunan bilangan real itu R dari kata real. Kemudian himpunan bilangan rasional itu Q. Q ini dari kata quotient. Quotient tulisannya. Oke, kemudian kalau himpunan bilangan bulat disimbolkan dengan Z besar. Z besar berarti di sini dia itu dari kata ini. Jahlen. Oke, Zahlen itu artinya bilangan dari bahasa Jerman. Oke, kemudian terakhir itu adalah himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli, dia simbolnya N. Kenapa N? Yaitu dari kata natural. Natural number, bahasa Inggrisnya seperti itu. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya, hubungannya itu seperti nampak pada gambar. Yang paling kecil itu adalah himpunan bilangan asli ya kan. Dia berada di dalamnya himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan real, dan terakhir yang paling besar adalah himpunan bilangan kompleks. Oke. Nah, di sini kita akan masuk ke apa itu bilangan kompleks. Ya, jadi bilangan kompleks itu sendiri definisinya adalah suatu bilangan yang berbentuk seperti ini. Z sama dengan X plus Y. Oke. Di mana X dan Y ini merupakan bilangan real. Jadi boleh pecahan, boleh akar, boleh ya selama itu masih bilangan real, X dan Y ini boleh. Nah, kemudian di sini ada I.
I ini siapa? Ini adalah imajiner yang tadi, yaitu akar min 1. Nah, di sini kan berarti seperti dibagi dua bagian ya. Ada X dan ada IY. Gini ya. Nah, bagian X ini nanti disebut sebagai bagian real. Karena nggak ada I-nya. Kemudian Y ini disebut bagian imajiner. Karena ada I-nya. Seperti itu. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Contoh sederhana. Jadi yang pertama Z-nya sama dengan 2 plus 3I. Berarti 2-nya ini adalah bagian realnya. 3 ini adalah bagian imajinernya. Kemudian Z sama dengan min 4 plus 5I. Berarti min 4 bagian realnya. 5 ini bagian imajinernya. Begitu seterusnya. Di sini min 3 sama akar 2. Akar 2 bilangan rasional, jadi tidak ada masalah. Setengah plus sepertiga I, ya juga bisa. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, jika kita punya Z sama dengan 2, apakah bilangan tersebut merupakan bilangan kompleks? Ya, kenapa? Hal ini dikarenakan Z itu dapat dituliskan seperti ini. 2 ditambah 0I. 0 dikalikan I hasilnya 0. Artinya sama aja 2 tambah 0, yaitu 2. Dari sini sudah ke bentuk umum bilangan kompleks ya kan. Berarti 2 ini adalah bagian real dan 0 ini adalah bagian imajiner. Seperti itu. Nah, cuma seperti itu. Yang seru dari bilangan kompleks adalah yang setelah ini. Ya, operasi pada bilangan kompleks. Jadi seperti biasa, kita ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, di sini kita misalkan terlebih dahulu, Z1 sama dengan X1 ditambah IY1. Z2 itu X2 ditambah IY2. Nah, sudah. Kemudian mari kita lihat. Nah, kalau penjumlahan, ya tinggal dijumlahkan masing-masing komponennya. Jadi, nanti X1 ketemu X2. Nah, itu. Yang real ketemu real. Yang bagian imajiner juga ketemu imajiner. Jangan lupa yang bagian imajiner ada I-nya ya. Kemudian, Z1 kali Z2 berarti ya tinggal kita distribusi yang tadi. Distribusi, jadi kita akan peroleh X1, X2 dikurangi Y1, Y2 ditambah I dikali X1, Y2 ditambah Y1, X2. Oke. Z1 dibagi dengan Z2, nah ini bagaimana memperoleh seperti ini? Itu adalah dengan dikalikan dengan sekawan. Kurang lebih seperti itu. Sehingga yang bawah nanti jadi X kuadrat plus Y kuadrat. Dikalikan sekawan seperti apa? Ya, kalau misalkan kita punya tadi X1, X1 tambah IY1 untuk Z1 dan Z2-nya adalah X2 ditambah IY2. Berarti nanti yang bawah kan X2 ditambah IY2. Oke, ini nanti yang atas itu X1 ditambah IY1. Nah, ini dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya siapa? Sekawan berarti ya tinggal yang bertanda negatif. Berarti X2 min IY2. Oke. Nah, ini yang atas juga sama. Biar tidak mengubah nilai IY2. Oke.
Nah, kemudian hasilnya kan jadi X kuadrat IY2 kuadrat. IY2 kuadrat nanti kan kuadratnya masuk satu persatu ya. Jadi Y kuadrat dikali I kuadrat. Sedangkan I tadi adalah akar min 1. Nah, akar min 1 kalau dikuadratkan jadinya min 1. Jadi kan kita perolehnya X kuadrat min I kuadrat berarti min 1, Y2 kuadrat. Oke, ini ada 2. Sip. Nah, ini akhirnya menjadi yang bagian bawah, bagian penyebutnya. Kemudian yang bagian pembilangnya tinggal dikalikan sehingga diperoleh seperti ini. Oke. Ya, kita lihat ke contohnya. Contoh yang pertama, jadi kalau misalkan kita diberikan Z1 itu sama dengan 3 plus 4I, dan Z2 sama dengan 5 plus 2I, kita diminta untuk menentukan Z1 tambah Z2, Z1 kurangi Z2, Z1 kali Z2, dan Z1 dibagi Z2. Oke, dari sini kita Z1 tambah Z2 yang paling mudah. Berarti 3 tambah 5 itu 8. Kemudian 4 ditambah 2, 4I tambah 2I, 6I. Seperti itu aja. Pengurangan juga sama. Berarti 3 dikurangi 5 itu min 2. Kemudian 4I dikurangi 2I, yaitu plus 2I. Ya. Nah, untuk perkalian di sini bisa pakai rumus yang tadi, bisa juga dijabarkan. Jadi kalau misalkan dijabarkan ya tinggal ini 3 dikali 5. 3 kali 5, 15. Kemudian 4I dikali 2I. 4I kali 2I itu 8I kuadrat. Ya kan? Sedangkan I tadi akar min 1, kalau I kuadrat itu berarti min 1 ya kan? Akarnya hilang. Jadi 8 kali min 1 hasilnya min 8. Itu adalah bagian realnya nantinya. Kemudian bagian imajinernya berarti yang satu lagi. 3 dikali 2I. 3 kali 2I itu 6I. Di sini ditulis 6 saja, I-nya jadi 1 di belakang. Kemudian 4I dikali 5, yaitu 20I. Ya, berarti tinggal dijumlahkan. 15 kurangi 8, 7, 6 tambah 20, 26I. Oke, seperti itu. Nah, yang di sini, yang saya maksud tadi, yang bagian Z1 bagi Z2, di sini dikalikan dengan sekawannya. Jadi, kalau di bagian penyebut adalah 5 plus 2I, maka kita kalikan dengan sekawan, yaitu 5 min 2I per 5 min 2I. Kemudian kita jabarkan, ini jadinya kan 5 kuadrat dikurangi 2I kuadrat. Oke, yang dikuadratkannya 2I, jadi satu paket. 5 kuadrat 25, kemudian 2I kuadrat, berarti 2 kuadrat dikali I kuadrat. 2 kuadrat 4, I kuadrat min 1. Tapi nanti kan sebelumnya ini min gitu ya. Min dikali min 1, jadinya plus. Oke. Lanjut. Yang atas tinggal seperti bagian perkalian tadi, kita kalikan satu persatu, tapi hati-hati dengan positif negatifnya, biasanya di situ. Kemudian ketemu hasilnya adalah 23 plus 14I per 29. Nah, di sini kita ubah ke bentuk yang paling baku. Yang paling baku itu seperti apa? Bagian realnya sendiri, bagian imajinernya sendiri. Berarti 23 per 29 ditambah 14 per 29I. Seperti itu.
Jadi bagian realnya adalah 23/29, bagian imaginarnya 14/29. Seperti itu. Nah, oke, penyajian dalam koordinat Kartesian atau Kartesius. Nah, di sini biasanya kalau misalkan bilangan real, dulu waktu kita SMA, kita bisa menuliskannya dalam garis bilangan. Satu garis gini, semua bilangan bisa masuk. Ada 0, ada 1, ada min setengah, dan seterusnya. Itu semua bisa kita tuliskan di garis bilangan tersebut. Nah, bagaimana dengan bilangan kompleks? Ternyata bilangan kompleks, karena ada bilangan imajinernya, kita tidak bisa menuliskannya di garis bilangan seperti bilangan real. Nah, kemudian bagaimana kita merepresentasikan bilangan kompleks tersebut? Ternyata itu bisa kita tuliskan dalam koordinat Kartesius. Nah, koordinat Kartesius jadi kita seperti gambar grafik gitu ya, gampangnya. Kita punya sumbu X dan sumbu Y, gini, sumbu X dan sumbu Y, di sini bilangan kompleksnya adalah Z ditambah X plus Y. Kalau di dalam koordinat Kartesius, dia merupakan suatu titik. Nah, titik ini. Titik apakah itu? Jadi, X bagian real itu berada di bagian yang di sumbu yang horizontal. Kemudian bagian imaginernya itu ada di yang sumbu vertikal. Sumbu horizontal ini juga dinamai dengan sumbu real, dan yang vertikal ini dinamai sumbu imajiner. Seperti itu. Jadi bagian real itu yang horizontal, imajiner itu bagian yang vertikal. Dan Z ini dia adalah titik di bidang Kartesius seperti ini. Nah, kemudian dia nanti sudutnya dipakai nanti, Mas Yan. Kita lewati dulu. Nah, ada penjelasannya juga. Jadi pada Z tambah Y, seperti yang kita lihat sebelumnya, di sini ada panjangnya. Panjangnya dari Z itu simbolnya mutlak ya, seperti nilai mutlak. Mutlak Z itu kita misalkan dengan R. Tapi namanya ini bukan mutlak, tapi kita sebut dengan modulus. Nah, kemudian theta ini adalah sudut yang dibentuk antara sumbu real tadi dengan garis yang ditarik dari titik 0,0 ke titik Z, seperti itu. Oke. Nah, untuk mencarinya kita bisa lihat di sini. Nah, R ini adalah panjang dari titik pusat sampai titik Z. Nah, dengan R-nya ini adalah modulus Z. Modulus Z itu bisa dicari dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Apa ini? Ini adalah aturan Pythagoras. Jadi tadi kita punya segitiga, ibaratnya segitiga siku yang bawah X, ya kan? Kemudian yang atas ini adalah Y, berarti panjangnya yang sisi miringnya ini adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kemudian theta ini adalah sudut yang dibentuk dari sumbu real sampai ke garis R. Nah, ini adalah tetanya. Oke. Nah, sekarang misalkan tentukan R dan theta dari bilangan kompleks Z sama dengan 1 plus I. Ya, langkah pertama berarti kita harus menggambarkan terlebih dahulu. Bisa gambar, bisa tidak sebenarnya. Jadi kalau misalkan tidak mau gambar ya boleh saja.
Tapi kita butuh ilustrasi, Mas Ian, kalau menurut saya. Jadi di sini langsung kita masukkan R-nya, berarti panjangnya adalah akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kenapa? Karena X-nya 1, Y-nya 1. Ini ya, bagian realnya 1, bagian imajinernya juga 1. Karena di sini 1I, seperti itu. Oke, berarti kita akan memperoleh R-nya adalah akar 2. Dan theta 45. Tuh, kok tiba-tiba tetanya bisa 45? Oke, maka dari itulah kita perlu gambar sebenarnya untuk ilustrasi yang lebih jelas. Di sini bisa dilihat. Jadi di sini titiknya adalah tadi 1,1. Seperti itu ya. 1,1. Berarti X-nya 1, panjangnya ini ya, 1. Ini siku-siku. Ini panjangnya juga 1. Berarti R-nya kan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, setelah kita pakai Pythagoras untuk menentukan R, sekarang kita akan pakai yang namanya trigonometri untuk menentukan theta. Boleh pakai sin, boleh pakai cos, boleh pakai tan, bebas. Saya cuma biasanya lebih suka pakai sin, karena cuma hafal sin biasanya saya. Bukan sin X, maaf. Sin theta maksud saya. Sin theta ini adalah depan per miring. Depannya itu adalah depannya theta. Depannya adalah 1. Oke, miringnya adalah R. Berarti 1 per R. Ya, tadi itu R-nya adalah akar 2. Berarti 1 per akar 2. Oke, kita rasionalkan. Kita kali dengan akar 2 per akar 2. Oke, berarti hasilnya adalah akar 2 yang bagian penyebut dikali jadi 2 ya. Jadi ini kita akan memperoleh setengah akar 2. Oke, setengah akar 2. Sin berapa sama dengan setengah akar 2? Yaitu sin 45. Tuh, tapi kan bisa juga sin 135. 135 kan juga setengah akar 2. Ya, betul. Sin 135 memang setengah akar 2. Juga seperti 45. Tapi kita lihat di sini posisinya. 1,1 berada di kuadran 1. Kuadran 1 itu 45 apa 135? Ya, 45. Berarti kita pilih tetanya sama dengan 45 derajat. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini buku ini menurut saya bagus. Kenapa? Karena banyak latihan soalnya. Jadi lebih mudah untuk menggambarkannya. Oke. Tentukan R dan theta dari bilangan kompleks Z sama dengan 3. Oke, Z sama dengan 3 artinya bilangan kompleks ini memiliki bagian realnya adalah 3 dan bagian imajinernya adalah 0. Seperti itu. Sehingga kita bisa cari R-nya sama dengan akar 3 kuadrat tambah 0 kuadrat. Ya, akar 9. Akar 9. Oke, akar 9 ya. Di sini masih salah ketik kayaknya. Akar 9 berarti dia 3. Nggak usah pakai akar. Oke, tetanya 0. Waduh, kenapa bisa tetanya 0? Ya, sekali lagi kita lihat ke gambarnya supaya mempermudah. Bagi yang sudah terbiasa sebenarnya bisa langsung. Di sini bisa kita lihat Z-nya mana? Z-nya ini. Ya. 3,0. Ya kan? X-nya 3, Y-nya 0. Seperti itu. Berarti sudut yang dibentuk berapa? Kan berimpit, berarti sudutnya yang dibentuk adalah 0 derajat. Makanya tetanya 0. R-nya berapa? R-nya 3. Udah, seperti itu aja. Oke. Lanjut, contoh berikutnya. Tentukan R dan theta dari bilangan kompleks min 2 ditambah 2 plus E tambah 2I.
Oke, berarti di sini bagian realnya adalah min 2. Oke, X-nya min 2. Bagian imajinernya adalah 2. Oke, berarti kalau misalkan kita untuk mencari R, tinggal kita masukkan saja. Oke, akar 2, min 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti di sini 4 tambah 4, akar 8. Akar 8 itu 2 akar 2. Nah, untuk tetanya bagaimana? Untuk tetanya, alangkah lebih baik kalau misalkan kita lihat ke gambar. Oke, mari kita lihat gambarnya. Ya, seperti ini. Jadi, Z-nya itu adalah min 2,2. X-nya min 2, Y-nya 2. Oke, berarti dia ada di kuadran 2. Oke, di kuadran 2, kemudian sudut yang dibentuk dari sumbu X yang di kuadran 1. Jadi mulai dari sini, seret, ditarik ke sini. Ini adalah tetanya. Oke. Oke, berarti dari sini sudah jelas tetanya lebih dari 90 derajat ya kan? Karena di kuadran 2. Nah, kemudian masih sama. Kita pakai informasi segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku. Kemudian bisa kita asumsikan untuk mempermudah saja, ini bisa theta. Seperti itu. Jadi, sin theta itu depan per miring. Depannya itu adalah 2, panjangnya. Oke. Berarti 2 per miringnya itu 2 akar 2. 2 akar 2. Oke. Nanti bisa disederhanakan, 2-nya coret. Yang ini tinggal 1 per akar 2. Dirasionalkan seperti yang awal tadi, kita akan memperoleh setengah akar 2. Oke. Sin theta sama dengan setengah akar 2. Berarti tetanya berapa? Berarti tetanya antara 45 dan 135. Seperti itu. Oke, 45 dan 135. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang dia berada di kuadran 2, yaitu 135. Seperti itu. Oke, lanjut. Tentukan R dan theta dari bilangan kompleks Z sama dengan min 3 min 3i. Oke, min 3 min 3i berarti bagian realnya min 3, bagian imajinernya juga min 3. Setelah kita cek, R-nya ketemu dengan cara serupa, 3 akar 2, nanti bisa dicoba sendiri. Nah, tetanya itu 225 derajat. Bagaimana? Caranya juga masih sama. Berarti kita perlu lihat di gambarnya. Kemudian tetanya ini yang panjang ini. Ya. Karena dia berada di kuadran 3 ya. Ya, nanti kita juga cari sudut yang sesuai yang berada di kuadran 3. Oke, kita asumsikan bisa tetanya di sini bisa. Oke. Berarti kita bisa lihat di sini tetanya adalah niat saya memakai sifat yang 180 ditambah theta. Kayak gitu. Jadi nilainya tidak akan berubah ya. Jadi kita akan punya sin tetanya. Sin theta dia akan sama dengan berapa ini? Depannya adalah depannya min 3. Oke. Boleh pakai min 3, boleh pakai 3 saja boleh. Oke, pakai 3 saja misalkan. Karena kita ngomongin panjang ya kan. Panjang nggak ada yang negatif. Oke, kemudian tadi
R-nya, sisi miringnya adalah 3/2. Oke, 3/2, nanti disederhanakan, nanti juga ketemu setengah akar 2. Oke, setengah akar 2. Nah, setengah akar 2, sin yang hasilnya setengah akar 2 adalah 45 derajat. Tapi berhubung di kuadran 3, berarti kita pakai sifat yang 180 ditambah 45 derajat. Nanti nilainya sama. Oke, jadi kita akan peroleh dia itu tetanya sama dengan 180 tambah 45, yaitu 225. Oke, lanjut. Ini masih sama ya. Tentukan R dan theta dari bilangan kompleks Z sama dengan min 5. Berarti bagian realnya min 5, bagian imajinernya 0. Kalau digambarkan, dia berada di sumbu X, tapi berada di sebelah kiri. Berarti panjangnya di sini jelas 5. Oke, kelihatan. Panjang itu tidak boleh min ya, tidak boleh negatif. Oke, kemudian besar sudutnya berarti kita tarik dari awal. Seret. Oke, berarti dia setengah lingkaran. Setengah lingkaran berarti 180 derajat. Seperti itu. Nah, sekarang ini yang asik. Kalau tadi adalah bidang kartesius atau koordinat kartesius. Kalau sekarang kita ada penyajian dalam koordinat polar atau kutub. Oke, apa itu polar atau kutub? Nah, teorinya seperti ini. Jadi kita punya Z sama dengan X plus Y. Oke, kita fokusnya ke segitiga siku-siku yang sudah terbentuk seperti tadi. Berarti panjang yang bagian bawah ini X, tingginya Y, segitiganya ya. Kemudian sisi miringnya R, sudutnya theta. Oke, dari sini kita tahu sin theta itu adalah depan per miring. Depannya Y, miringnya R. Nah, dari sini kita bisa peroleh R-nya kita pindah ke ruas kiri. Jadi perkalian ya. Jadi Y sama dengan R sin theta. Nah, kemudian cos itu samping per miring. Sampingnya X, miringnya R. Nah, dengan cara serupa, R-nya dipindah ruas. Jadi kita akan punya X sama dengan R cos theta. Oke. Kemudian yang bikin seru itu adalah itu kan tadi X dan Y-nya, Mas Ian. Nah, sedangkan kalau misalkan kita jumlahkan X plus IY, berarti tinggal kita masukkan X-nya R cos theta, Y-nya R sin theta. Berarti kita punya R cos theta tambah I R sin theta. Sama-sama punya R, ya kan? Sama-sama punya R, R-nya dikeluarkan, taruh depan. Yang di dalam berarti tinggal cos theta ditambah I sin theta. Nah, cos theta ditambah I sin theta ini biasa ditulis dengan cis. Cos tambah I sin theta. Seperti itu. Nah, kalau ada cis berarti itu artinya adalah cos theta ditambah I sin theta. Oke. Nah, buat apa sih koordinat polar seperti ini? Bikin ribet saja ya. Tidak. Sebenarnya operasi bentuk polar seperti ini sangat membantu untuk menghitung bilangan kompleks yang cukup besar. Oke, misalkan di sini kita tahu Z1 R1 cis theta 1. Oke ya, sekarang kita udah ke bentuk polar. Z2 itu R2 cis theta 2. Ternyata nanti kalau misalkan Z1 dikalikan Z2 itu lebih mudah mencarinya daripada yang bentuk pertama tadi. Cukup dengan ini penjabarannya, nanti silakan dipahami. Nanti kita peroleh jadinya
R-nya itu jadi R1 dikalikan R2, kemudian yang di dalamnya, yang cis theta tadi, jadinya cos, tetap cosnya cos theta 1 tambah theta 2 plus I sin theta 1 tambah theta 2. Enak kan? Berarti R-nya tinggal dikali, kemudian theta-nya tinggal dijumlahkan. Itu kalau perkalian dua bilangan kompleks. Oke, kemudian kalau misalkan pembagian, ya sama. R-nya tinggal dibagi, theta-nya atau sudutnya tinggal dikurangi. Oke, mari kita lihat ke contohnya. Oke, kalau Z1 sama dengan 9 cis 143. Berarti 9 cos 143 ditambah I sin 143 ya maksudnya. Kemudian Z2 itu 3 cis 37 derajat. Oke, dari sini kita bisa peroleh Z1 dikalikan Z2 berarti R-nya tinggal kita kalikan. 9 dikalikan 3, kemudian cis sudutnya tinggal dijumlahkan. 143 tambah 37, yaitu 180. Jadi hasilnya adalah 27 cis 180. Nah, sebenarnya ada yang sampai sini sudah cukup, tapi bisa juga kita ubah ke bentuk yang biasa, atau sekaligus kita cari nilainya ke bentuk yang semula. Jadi di sini cos 180 ditambah I sin 180. Cos 180 itu min 1, sin 180 itu 0, berarti 27 kali min 1, min 27, 27 dikali 0, 0. Oke, hasilnya min 27 saja. Oke, lanjut. Yang kedua, iya. Di sini Z1 sama dengan 35 cis 141 derajat. Dan Z2 7 cis 51 derajat. Maka Z1 bagi Z2 ya pakai cara yang tadi. Berarti R-nya tinggal kita bagi 35 bagi 7. Cis sudutnya tinggal kita kurangi. Berarti 141 kurangi 51. Ketemulah 90 derajat. Oke, kita uraikan. Ketemulah cos 90-nya itu 0. Sin 90 itu 1. Berarti 5 kali 0, 0. 5 ditambah 1 kali I ya, 5I. Oke, cuma seperti itu aja. Iya. Nah, secara umum ini ada perluasannya. Jadi kalau misalkan Z itu sama dengan R cis theta, kita akan peroleh Z kali Z atau Z kuadrat itu R kali R cis theta tambah theta. Oke, diperoleh R kuadrat cis 2 theta. Nah, kalau pangkat 3 juga diperoleh seperti itu, R pangkat 3 cis 3 theta dengan cara serupa. Jadi kalau misalkan pangkat N, kita akan peroleh Z pangkat N sama dengan R pangkat N cis N theta. Oke, tetanya sebanyak N. Nah, disinilah yang menurut saya sangat efisien. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Kita mempunyai Z-nya sama dengan 1 plus akar 3I. Ya, 1 ditambah akar 3I. Tentukan Z pangkat 5 dan Z pangkat 45. Ya, bayangkan kalau misalkan kita menghitungnya pakai perkalian seperti biasa. 1 plus akar 3I kali 1 plus akar 3I kali 1 plus akar 3I sebanyak 5 kali dan sebanyak 45 kali. Ya, betapa pusingnya kita. Nah, maka dari itu, yang ini bentuk polar, ini sangat mempersingkat waktu. Jadi, di sini kita berubah dulu Z-nya yang awalnya bentuk umum, bentuk bakunya, ke bentuk polar, yaitu berarti kita cari R dan theta-nya.
R-nya ketemu 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Berarti akar 4. Akar 4 itu 2. Kemudian dia ada di kuadran 1 ya, karena sama-sama positif. Kemudian tetanya kita bisa cari dengan gambar segitiga siku-siku, di mana X-nya di sini 1 ya, kemudian di sini akar 3, miringnya 2. Oke, berarti sin theta ini adalah akar 3 per 2, atau setengah akar 3. Oke, berarti tetanya ketemu 60 derajat. Nah, sudah R sama tetanya sudah punya, berarti Z ini bisa kita tulis sebagai ini Z, bentuk polarnya 2 cis sudutnya 60 derajat. Oke, kita sudah punya ini. Sekarang kita hitung Z pangkat 5 dengan cara yang tadi. Berarti R-nya pangkatkan 5, sudutnya kalikan 5. Oke, berarti 2 pangkat 5 cis 300. Oke, berarti kita punya 2 pangkat 5 dikali cos 300 di sini itu dia di kuadran 4. Di kuadran 4 dia itu positif ya. Terus cos 300 ini sama dengan 360 dikurangi 360 kurangi 60 ya. Berarti dia sama dengan cos 60. Ya, nanti sambil diingat-ingat lagi trigonometrinya untuk di kuadran 1, 2, 3, 4 bagaimana menentukannya. Kemudian sin 300 dengan cara yang sama, dia di kuadran 4 sin itu negatif. Oke, berarti kita negatif. Kemudian sin 300 itu 360 dikurangi 60, berarti sama kayak sin 60. Oke. Ya, tinggal kita masukkan cos 60 setengah, sin 60 ini min setengah akar 3. Oke, berarti sampai sini sudah cukup. Dimasukkan satu persatu juga boleh. Jadi 2 pangkat 5 kali setengah dikurangi 2 pangkat 5 kali setengah akar 3. I, seperti itu. Oke, lanjut. Berarti kalau pangkat 45 juga sama. Nah, yang seru nanti di sudutnya biasanya. Oke, jadi pangkat 45, 2-nya di pangkat 45, R-nya. Kemudian sudutnya ini dikali 45. Waduh, 45 dikali 60. Iya. Di sini dia mau di sini dia mau disederhanakan terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan mau langsung juga bisa, mau disederhanakan dulu juga bisa. Jadi nanti di sini dia mau memunculkan 360. Jadi dengan cara seperti ini cuma manipulasi biasa atau penulisan dalam bentuk lain. 45 itu 42 tambah 3, 42-nya itu 7 kali 6. Kemudian ini distributif ya, 7 kali 6 kali 60 ditambah 3 kali 60. 7 kali 6 kali 60 itu 7 kali 360 ditambah 180. Nah, di sini 360 ini kayak muter jadi 0 lagi ya kan. Berarti ini bisa tidak kita anggap. Yang kita anggap cuma 180-nya saja. Oke, berarti diperoleh Z pangkat 45, nanti ini 2 pangkat 45 dikali cis 180. Cis 180 itu min 1 ditambah I kali 0. Jadi jawabannya min 2 pangkat 45. Oke, contoh berikutnya ya masih
Wah, malah nyari Z pangkat 99. Oke, berarti di sini langkah pertama masih sama, kita harus mengubah ke bentuk polar terlebih dahulu. Kita cari R, kemudian kita gambar, ya kan? Kita gambar, salah. Dia ini ada di kuadran 2 ya. X-nya negatif, Y-nya positif. Ya, berarti dia ada di kuadran 2. Seperti ini. Oke, kita asumsikan tetanya yang ini. Berarti Y-nya akar 3. Oke, X-nya 1, Z-nya itu 2. Oke, berarti sin theta ini adalah akar 3/2. Akar 3/2 itu 60 ya. Tapi karena berada di kuadran 2, berarti dia itu 120. Karena sin 60 sama dengan sin 120 ya. Oke, kemudian kita lakukan dengan cara yang seperti tadi. Z 99 berarti 2 pangkat 99, cis 99 kali 120. Nah, karena nanti hasilnya besar, berarti masih sama, kita lakukan bagaimana kita mendapatkan 360. Kita tahu 360 itu 120 kali 3, ya kan? Berarti kita munculkan 3 nantinya. Oh, ternyata 99 itu 33 kali 3 tambah 0, gitu ya. Jadi 33 kali 3 kali 120, yang bagian 3 kali 120 ini jadi 360, sisanya 0. Ini berarti pengulangan 360 sebanyak 33 kali, bisa kita abaikan, sisanya cuma 0 derajat saja. Oke, kemudian kita masukkan ke cis-nya, ya dapatlah 2 pangkat 99 saja. Oke. Wah, akar bilangan kompleks. Oke, kalau akar bilangan kompleks di sini, akar itu bisa kita tulis sebagai, kalau misalkan akar 2 gitu ya. Akar 2 itu sama saja 2 pangkat setengah gitu ya. Berarti kalau misalkan kita ngomongin akar, berarti itu sama aja dipangkatkan seper n, tergantung n-nya berapa. Nah, sama aja dengan pangkat. Jadi, r-nya dipangkatkan seper n, gitu ya. Kemudian, nah ini yang unik, yaitu tetanya harusnya dibagi n, ya kan? Nah, tapi nanti dia itu ada banyak, jadi theta ditambah K kali 360 dibagi N. K-nya itu mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai N-1. Seperti itu. Yang jadi beda di situ. Kenapa kok banyak K-nya? Iya, karena misalkan akar 4 misalkan ya. Akar 4 itu berarti bisa saja, oh salah, maksud saya gini, bukan akar 4, tapi akar X sama dengan 4. Oke, akar X sama dengan 4, jadi dia punya 2 akar sebenarnya, yaitu min 2 dan 2. Oke, untuk persamaan ini. Jadi lebih tepatnya, bukan akar, kebalik ya. sorry. Bukan 4. Akar X sama dengan 2. Gini ya. Iya, jadi sebentar, bukan itu, bukan. Jadi maksudnya kalau misalkan kita X kuadrat sama dengan 4. Nah, kalau mencari akarnya kan berarti ini kita akarkan ya kan? Maksud saya seperti itu tadi. Berarti ini bisa karena
akar pangkat 2, nanti dia punya 2 akar. Nah, kalau misalkan di sini akar pangkat 3, di sini jadi 8 gitu ya. Berarti di sini dia punya 3 akar nantinya. Ada 3 bilangan yang mungkin saja berbeda, mungkin saja sama, seperti itu. Sama halnya dengan yang di sini nanti. Mungkin saja ini ada sebanyak kemungkinan n akar berbeda, bisa juga ada yang sama, kayak gitu. Oke, tentukan semua akar dari akar pangkat 4 dari 16. Oke, kalau ini masih bisa kita nalar ya, bisa kita cari dengan biasa karena dia cuma bilangan real biasa. Berarti kan 16 itu 2 pangkat 4 ya. Jadi nanti itu dia akarnya bisa 2, bisa min 2, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau pakai cara bilangan kompleks, berarti kita Z-nya itu yang di dalam akar. Gini ya. Berarti Z-nya sama dengan 16. Kemudian, ini kan 1/n ya. Berarti N-nya 4. Oke. Oke, terus kita ubah ke bentuk polar. Berarti ini R-nya 16, θ-nya 0 dengan digambar seperti tadi. Kemudian, kalau sudah kita masukkan untuk K-nya 0. Untuk K-nya 0 berarti 16 pangkat 1/4 cis θ-nya 0 ditambah K kali 360. K-nya 0 berarti 0 tambah 0 bagi 4 berarti cis 0. Oke, 16 pangkat 1/4 itu 2. Berarti kita peroleh 2 cos 0 tambah isi 0 yaitu 2. Selanjutnya, kalau K-nya 1. Berarti kalau K-nya 1, yang depan tetap 0, 1 kali 360, 360 dibagi 4, itu 90. Berarti 2 cis 90, yaitu 2I. Ya, 2I. Oh, ternyata ada yang I kayak gini. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin di bilangan kompleks, banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau tadi kita dibayang-bayang akar pangkat 4 dari 16 mungkin ya, mungkin cuma 2 sama min 2, pikirnya cuma gitu. Tapi ternyata akarnya ada lebih banyak lagi, yaitu 2I juga masuk. Nah, kalau K sama dengan 2, kita coba dengan cara serupa. Kita peroleh cis 180, jadi kita peroleh min 2. Selanjutnya, untuk K sama dengan 3, kita peroleh min 2I. Jadi, akar-akar dari akar pangkat 4 dari 16 itu ada 4. 2I, min 2, dan min 2I. Seperti itu. Nah, selanjutnya, contoh berikutnya adalah tentukan semua akar dari akar pangkat 3 dari min 1. Oke, berarti Z-nya kita misalkan min 1, bilangan kompleksnya. Kemudian M-nya 3, di sini kita ubah ke bentuk polar dulu. Silakan dicoba nanti. Nah, untuk K sama dengan 0, berarti ya tinggal kita masukkan. Tadi R-nya 1 pangkat 1/3, ya tetap 1 ya. Kemudian ini 180 tambah 0 bagi 3. Berarti 180 bagi 3, 60. Jadi yang pertama akarnya adalah setengah tambah setengah akar 3I. Bagus ya bentuknya. Kalau nggak percaya, ini silakan dipangkatkan 3, nanti hasilnya pasti min 1. Seperti itu. Nah, kemudian untuk K sama dengan 1 diperoleh Z-nya min 1. Untuk K sama dengan 2 diperoleh Z-nya itu setengah min setengah akar 3I. Jadi akar-akarnya ini adalah ada 3, ya kan? Karena akar pangkat 3. Jadi setengah plus setengah akar 3I min 1 dan setengah min setengah akar 3I. Ya. Untuk bilangan kompleks sementara itu, nah ini yang bilangan real yang selama ini kita sudah kenal.
Ini cuma pengantar sedikit aja, bukan pengantar sih, lebih mengingatkan saja. N itu himpunan bilangan asli, isinya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat atau disimbolkan dengan Z, gini ya, dia itu isinya adalah 0, bilangan asli, dan bilangan negatif. Jadi 0 plus minus 1, ada positif 1, ada min 1, ada 2, ada min 2, ada 3, ada min 3, dan seterusnya. Nah, kalau rasional itu bentuknya adalah secara umum adalah A per B, di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat. Dan B-nya tidak boleh 0. Kenapa? Karena dia berada di bagian penyebut. Menyebut tidak boleh 0. Oke. Nah, di sini bilangan rasional itu dapat ditulis sebagai bilangan desimal yang berulang. Oke, jadi di sini apa maksudnya? Contohnya 3/8 itu sama dengan 0,3750000. Berulangnya di mana? Berulangnya di 00000-nya sampai habis. Maksudnya di situ. Kalau ini 13/4 itu 1,18181818. Jadi dia berulangnya 2 kali ya. 18, 18, 18, 18, dan seterusnya. Nah, kalau 3/7, kalau kita hitung, dia jadi 0,428571428,571. Nah, berulangnya cukup banyak ini. Berulangnya berapa kali? 6. Oke, 6 digit, 6 digit. Setiap 6 digit dia berulang. Nah, setiap bilangan rasional, pecahan, itu bisa sebagai bilangan desimal yang berulang. Sebaliknya juga gitu, bilangan desimal yang berulang, dia dapat ditulis sebagai pecahan. Otomatis, bilangan desimal yang berulang, mereka adalah bilangan rasional. Nah, sedangkan bilangan irasional itu lawannya, yaitu bilangan yang tidak bisa dituliskan dalam desimal yang berulang. Contohnya siapa? Contohnya adalah akar 2. Paling sederhana. Maaf. Oke, akar 2 di sini dia itu 1,4142135 dan seterusnya. Dia tidak ada polanya sampai berapapun. Maka dari itu dia bilangan irasional. Akar 3 juga sekian. Jadi akar 5 juga seperti itu, akar 6 itu merupakan bilangan irasional. Dan yang lebih menarik itu adalah pi, ya kan? Pi di sini itu 3,141 sekian. Nah, kenapa pi masuk bilangan irasional? Bukannya pi sama dengan 22/7. Ya, 22/7 di sini bukan nilai pi, tapi dia adalah pendekatan dari pi. Ya, dia itu cuma nilai yang mendekati pi, tapi bukan pi. Karena pi sampai sekarang itu masih dilanjutkan banyak sekali sampai sekarang itu terakhir ada 3 triliun digit di belakang koma dari pi. Jadi 141,592 dan seterusnya itu sudah ditemukan 3 triliun digit dan masih akan berlanjut. Dan mereka ternyata benar-benar tidak berpola, benar-benar random. Oleh karena itu, pi ini adalah salah satu bilangan irasional. Oke, itu nah, untuk yang sistem bilangan, jadi itu bilangan kompleks tadi, kemudian ada bilangan imajiner atau bilangan bilangan imajiner ada di bilangan kompleksnya. Kita tadi mengenal itu, dan kita juga ada sistem bilangan real yang sudah kita kenal dari dulu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas pertidaksamaan. Di sana akan lebih menarik menurut saya. Nanti untuk yang bilangan kompleks ini ya paling
kita targetnya adalah mengubah ke bentuk polar, kemudian mencari hasil dari pangkat 5, pangkat 7, kemudian dan akarnya. Mungkin cuma itu targetnya. Oke, hari ini mungkin cukup sekian. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung WA ke saya, bisa, di grup juga bisa. Nanti untuk latihan soalnya mungkin akan saya beri minggu depan ya, sekaligus tugas gitu saja ya. Oke, silakan dipahami terlebih dahulu. Selamat belajar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.